Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, nggak bisa update setiap hari untuk beberapa minggu terakhir ini, karena ada urusan kantor yang apa namanya urgent. Jadi saya update yang penting-penting aja. Kalau misalkan setiap hari tetap bisa update ya saya update. Cuman kalau nggak bisa mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali mungkin akan saya update juga. Tetapi nanti kalau misalkan udah beres semua, urusan udah kelar, mungkin setiap hari akan update lagi. Kita update dari indeks dolar pergerakan untuk hari ini ya, harga dari atas itu bermain-main di level area support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten tentunya, dan support kedua weekly yang berada di 104,41 ini juga sudah berhasil dijebol. Ini berkaitan dengan data CPI yang kemarin ya, itu surprise negatif, jadi ini langsung drop ke bawah. Kemudian untuk hari ini sampai dengan penutupan market ya, kalaupun indeks dolar ini lanjut turun, kemungkinan nggak jauh-jauh di 103,79, tetapi sebagai psikopas level itu ada di 104,00. Kemungkinan ya untuk indeks dolar kalau lanjut pelemahan itu nggak jauh-jauh di antara 104 sampai dengan 103,800 pembulatan ya, atau 79. Jadi masih ada potensial indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke bawah, tetapi hati-hati kalau misalkan BPA dan jam 9 nanti juga ada rilis dari Michigan ya. Kalau misalkan itu positif, tidak menutup kemungkinan juga akan mendekati level area 104,41 sampai dengan 104,500. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya dari segi teknikal masih ada potensial indeks dolar ini lanjut ke bawah kalau misalkan BPA dan Michigan yang akan rilis di jam 9 malam nanti itu, kalau misalkan negatif ada potensi 104,00 sampai dengan 103,800. Tapi kalau misalkan positif, kalaupun kedorong ke atas ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 104,58, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini, harga ini retest di level area yang zona saya blok biru ini saya hapus dulu. Resisten kedua weekly itu berada di kisaran 2417 dan pergerakan history high-nya itu berada di 24 ya, history high kemarin. Untuk SRP daily-nya kemarin saya lupa juga, nggak saya update ya. Cuman kalau saya tarik dari hari Senin, body candle merah ini ya yang dropnya Senin itu, kalau misalkan saya tarik level area resisten daily ya, R3-nya itu berada di 2425, dan harga ini kalau kita lihatin dari segi teori satu ini ngepres banget di kisaran level area tersebut. Ada potensi untuk gold ini lanjut ke dorong ke atas, tetapi potensial terjadinya koreksi itu juga ada. Idealnya kalau misalkan terkoreksi, pantau zona 2392 sampai dengan 2385 malam ini. Kalau misalkan gold ini koreksi sedikit ke bawah dan dua level area tersebut ini bertahan, penutupan market ya, pergerakan hari ini sampai dengan penutupan market malam ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran zona overnya daily sebagai resisten 3 dan 4 yang berada di 2425 sampai dengan 2435. Kemungkinan nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah sedikit lebih dalam dan 2392 ini tidak mampu menahan pergerakan, ini mungkin turun pun juga nggak jauh-jauh, karena level bawah ini banyak banget. Di antaranya itu 2385, 2380, dan 2376. Jadi kalau untuk gold malam ini saya lebih memilih netral dulu. Saya karena masih ada running sell ya di atas di 2421 kurang lebih di situ. Saya ada running sell, tetapi sudah saya keluar sebagian posisi dan stop loss ini sudah saya majukan. Tetapi entry sell saya itu hanya sebatas memanfaatkan koreksi sebelum gold ini lanjut ke atas. Kemungkinan pantau di 2405, kurang lebih di kisaran level area tersebut dari segi time frame H4 jam 9 nanti malam ya. Kalau berhasil bergerak di atas 2405, ada peluang untuk gold ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi sebagai zona pantau maksimal sampai dengan batas penutupan market itu berada di antara 2435 sampai dengan 2425, kemungkinan nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan turun ke bawah dan level area 2392 nanti kita pantau sampai dengan jam 9. Kalau berhasil tutup di bawah level area tersebut, koreksi dari segi time frame gold ini mungkin nggak jauh-jauh di antara 2385 sampai dengan 2380 ya. Kalau mau entry sekarang saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan untuk data CPI kemarin kan juga positif. Ini yang saya khawatirkan masih menunggu trigger satu lagi di nanti malam setengah 8 dan jam 9 malam. Kalau misalkan negatif,
ada peluang kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan itu positif untuk USD, ini ada peluang untuk lanjut koreksi ke bawah. Batas pantaunya itu 2385 sampai dengan 2380. Kalau untuk saya lebih memilih netral dulu. Saya nggak ada entry posisi baru. Untuk gold minggu ini juga saya kena stop loss ya satu kali, tetapi sudah recovery. Sell yang ada di atas kemarin itu sudah mampu menutup uh, stop loss saya yang ada di bawah kemarin. Jadi kalau menurut saya minggu ini meskipun profit nggak maksimal ya, tetapi masih tetap dapat meskipun kecil. Intinya kalau menurut saya selama tidak sesuai dengan planning, mungkin saya akan lebih menghindari masuk ke market. Intinya itu aja. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD harga ini bergerak spike ke atas di atasnya level area resisten pertama weekly. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ini mungkin sedikit kelihatan ya. Sorry, resisten 2 weekly ya, 1.2884, dan saat ini menuju perjalanan sebagai zona overnya atau zona pantau maksimal untuk minggu ini itu berada di 1.2985 sampai dengan 1.3035 ya. Kalaupun ini nanti bergerak ke atas sampai dengan penutupan market, mungkin karena ini sentuhan yang pertama, ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut sebelum terjadi potensial koreksi dari segi time frame kecilnya. Tetapi kalau misalkan malam ini terkoreksi ke bawah lebih dulu, batas zona pantaunya adalah 1.2884 terlebih dahulu. Untuk entry posisi, saya lebih memilih netral dulu. Saya nggak ada entry posisi untuk GBP USD. Kalau kita lihatin perjalanannya memang zona tengah atau sebagai pivotnya untuk minggu ini yang berada di 1.2716 ini sama sekali tidak ada sentuhan, dan harga ini kan dari level SRP-nya resisten pertama weekly 1.2783 ini kan berhasil dijebol, dan koreksinya itu perhatikan ketika menyentuh level area tersebut harga ini tidak lama langsung bergerak ke atas ya. Jadi untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy, pikirin baik-baik ketika mendekati level area 1.2985 sampai dengan 1.3035, karena di zona itu adalah sebagai zona pantau batas maksimal pergerakan untuk minggu ini. Tentunya untuk minggu depan level area SRP akan berubah kembali. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini juga sama. Zona tengah atau sebagai pivotnya ini sama sekali tidak ada sentuhan dan ada konfirmasi lanjut bergerak ke atas ya. Di sini juga ada body candle kecil tidak mampu turun ke bawah, di bawahnya 1.0825 secara otomatis. Harga ini kan bergerak di resisten kedua weekly, dan saat ini masih bermain-main ketika menyentuh level area tersebut. Memang sudah ada koreksi pergerakan untuk saat ini, harga sudah mampu bergerak ke atas di atas 1.0886. Triggernya dari segi fundamental, kalau misalkan negatif untuk USD, ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran antara 1.09200 sampai dengan 1.09300. Cuman kalau untuk level area overnya sebagai resisten 3 dan 4, ini mungkin malam ini sampai dengan penutupan market Euro USD saya ragu akan menyentuh level area tersebut. Tetapi kalau dari segi fundamental itu positif untuk USD, ini mungkin akan sedikit koreksi ke bawah. Batas normal koreksi itu history high minggu lalu yang berada di 1.0842. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah level area tersebut, masih ada potensi Euro USD akan melanjutkan perjalanan ke atas. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD kemarin planning buy ya kalau nggak salah di video yang sebelumnya. Cuman kalau ada rekan-rekan yang ada entry posisi buy, perhatikan ketika menyentuh level area resisten kedua weekly, pas di level area tersebut harga ini reject ke bawah secara otomatis. Untuk planning buy ya ini sudah selesai, sudah TP, dan untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu karena ketika koreksi ke bawah harga ini tertahan di history high minggu lalu yang berada di 0.6752 ya. Harga ini bergerak ke atas kembali. Akankah mampu tutup di atasnya 0.6792 atau tidak? Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi minggu depan ini akan melanjutkan perjalanan ke atas. Sebagai psikopress levelnya itu ada dua level area zona pantau, sementara 0.6825 dan 0.68500 kemungkinan akan retest di level area tersebut. Tetapi kalau misalkan history high minggu lalu tidak mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke bawah ya, kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, penutupan market ini mungkin masih akan tetap di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.6733. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini lebih ke sideways ya, history low di tanggal 5 Juli
Meskipun sudah di retest ke bawah, tapi body candle penutupan segi time frame H4 ini masih belum ada yang mampu tutup di bawah level area tersebut. Yang saya khawatirkan untuk USD CAD, kalau misalkan dari segi time frame H4 nanti mampu tutup di atasnya 1.3628, masih ada potensi ini mungkin akan sideways-nya ya akan berlanjut dengan batas atas itu 1.3648. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.3648, zona tengah atau sebagai pivot untuk malam ini mungkin tidak akan tercapai. Untuk USD CAD kesimpulannya ini mungkin akan sideways ya. Kalaupun turun ke bawah, kemungkinan nggak jauh-jauh di 1.3600 sebagai physical price level. Kalaupun kedorong ke atas, ini mungkin nggak jauh-jauh 1.3648, kecuali trigger fundamental itu positif. 1.36600 ini mungkin akan tercapai malam ini. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari buy-nya ini kemarin ya, dari segi time frame H1 ataupun H4, ini kalau ada rekan-rekan yang buy harusnya ada TP, perhatikan aja di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya, 0.8999 atau sebagai risiko price levelnya itu ada di 0.900. Pas di level area pivot weekly, harga ini mental ke bawah secara otomatis, buy-nya juga dapat. Dan dari konfirmasi penutupan H4, candle yang di sini, merah di sini, sudah mampu tutup di bawahnya sebagai batas konfirmasi bawah 0.8987 ya, secara otomatis buy TP, sell-nya ini pun juga sudah aktif, tetapi TP maksimal sell itu berada di 0.8915 secara otomatis, pas ya di level area tersebut. Barengan dengan TP-nya, harga ini mental ke atas, kemudian koreksi ya dari bawah di sini, koreksi ke atas. Perhatikan di sini, harga ini bereaksi ketika menyentuh level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi menjadi level area resisten. Kemungkinan malam ini harga ini yang saya khawatirkan ya, kalau kedorong ke bawah ini mungkin nggak akan tercapai atau balik lagi di bawah 0.8915 ini kalau misalkan kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan kedorong ke atas, kemungkinan besar di antara 0.8987 sampai dengan 0.8965 ya. Pergerakan saat ini harga ini kalau menurut saya ini sudah hampir mencapai tengah-tengahnya. Baik buy ataupun sell, ini saya lebih memilih netral dulu ya. Saya nggak ada posisi lanjutan untuk USD Swiss dikarenakan dua planning buy dan sell ini sudah TP semua. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen selain dari CPA Amerika yang negatif kemarin, ini ada kemungkinan ini ya, kalau menurut saya pergerakan drop secara signifikan ini dibarengi yang saya khawatirkan ini ada intervensi, itu aja sih kalau untuk USD Yen ya, dikarenakan pergerakan ini speknya ke bawah itu sudah melebihi 400 pip. Pergerakan untuk saat ini sebagai zona pantau atau zona overnya, perhatikan kemarin support 4 ya, 158.57 pas penutupan di atas, masih sedikit di atasnya level area tersebut, dan harga ini kan terkoreksi ke atas. Tetapi kalau misalkan memang benar terjadi intervensi, ini mungkin USD Yen ini akan kedorong ke bawah lebih lanjut. Kemungkinan ini akan diselesaikan di minggu depan. Untuk level area SRP untuk minggu ini ya, sebagai support 3 dan 4-nya sudah tercapai semua, secara otomatis level area SRP USD Yen minggu ini sudah selesai. Kalaupun memang kedorong ke bawah, mungkin nggak jauh-jauh di history low yang kemarin berada di 157.400-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Planningnya, kalau berani merisikokan dengan risiko stop loss di atas 159.44 ya, ini dengan catatan kalau misalkan berani aja, tetapi saya tidak merekomendasikan. Dengan risiko stop loss ini kelihatannya kecil, tapi ini gede banget, hampir 100 pip. Dari segi targetnya itu nggak ada 150 ya, ini masih tetap berada di bawahnya 125 pip. Ini risk rewardnya 1:1. Pertanyaannya kalau mau entry sedikit di bawahnya support 4-nya, berani atau tidak dengan risiko 100 pip, targetnya kurang lebih sekitar 110-an pip, jadi 1:1. Kalau menurut saya nggak akan kejar untuk USD Yen. Saya lebih prefer menunggu dulu penutupan market minggu ini ya, baru nanti kita update lagi outlook satu minggu untuk kedepannya ya, yang akan dimulai lagi di tanggal 15 sampai dengan 19 untuk minggu depan ini. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, sekian dulu. Pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market, dan selalu disiplin. Gunakan jurnal untuk pembantu ya, supaya tidak terjadi overload dan overtrade tentunya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.